kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita perkenalkan dahulu apa itu Okta Investama Berjangka. Masuk ke dalam slide. Jadi untuk perizinan Okta Investama Berjangka, Okta sendiri itu merupakan salah satu lembaga pialang commission broker yang sudah sangat lengkap perizinannya. Which is sudah ada dari Bapepti, kemudian dari lembaga clearing berjangka, kemudian dari SIDX, dan juga tergabung di asosiasi Aspeptindo. Masuk slide selanjutnya. Nah, dari sisi penghargaan, Okta Investama Berjangka juga sudah cukup mumpuni yang memiliki penghargaan Most Excellent Broker di tahun 2021 dan Most Transparent Broker di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2023 ini masih dalam koridor berjalan. Selanjutnya. Nah, kelebihan trading di Okta Investama Berjangka. Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu. Yaitu apa? Yang pertama sekali ya kita menjelaskan bahwa platform Okta Investama Berjangka itu low spread. Otomatis semua trader mencari yang platformnya itu low spread. Dalam artian apa? Gunanya untuk supaya cepat dapat BEP-nya bahkan ke profit. Kemudian dari sisi low commission, bahkan bukan sekedar low commission, dari platform Okta Investama Berjangka, dari commission yang ada apabila join di Okta Investama Berjangka, itu juga commissionnya akan diribatkan kembali kepada klien yang menggunakan platform Okta Investama Berjangka. Kemudian free swap. Nah, dari sisi free swap ini nih yang enak. Biasanya swap itu tuh ada 3 kali lipat di hari Rabu. Sedangkan kalau yang menggunakan platform Okta Investama Berjangka sama sekali tidak ada biaya inap. Jadi jangan khawatir ada yang suka swing trader, itu nggak ada lagi yang namanya biaya inap. Kemudian proses withdrawal juga sangat cepat, ya otomatis kita withdrawal itu biasanya jam 12 ke bawah itu sudah stop, sedangkan jam 12 ke atas itu juga kita masih melayani proses withdrawal. Kemudian masuk slide selanjutnya. Nah, untuk media sosial Okta Investama Berjangka, kita ada banyak nih rekan-rekan Okta Trader sekalian, yaitu dari sisi website kita ada. Nah, dari sisi website itu juga nanti akan banyak tuh berita-berita, news, analisa itu ada di website kita. Nah, kemudian ada Facebook, kemudian ada Instagram, kemudian juga ada YouTube channel, dan Twitter juga sekaligus TikTok. Nah, khusus untuk yang YouTube channel, semua program dalam acara outlook, kemudian webinar itu nanti akan ditayangkan lagi di YouTube channel. Jadi itu sekiranya yang mengikuti lewat Instagram, jangan khawatir kalau misalnya untuk mendapatkan materi yang betul-betul detail, yang lebih enak dan mudah dilihat sama matanya, itu bisa melihat di program YouTube channelnya Okta Investama Berjangka. Masuk slide selanjutnya. Nah, tanpa melupakan disclaimer on, materi ini hanya bersifat informatif untuk referensi dan selanjutnya. Oke, tanpa menunggu waktu lama, kita masuk ke dalam materi, masuk slide selanjutnya. Oke, kita mulai dulu dengan review hasil rilis data ekonomi 17 sampai dengan 21 Juli tahun 2023 atau artian di pekan kemarin. Jadi ya memang kalau misalnya bicara review dan outlook ini dibuat pada saat hari Senin dan biasanya akan ditayangkan secara live di Instagram, tetapi secara recordnya juga nggak pernah bosan-bosan kita kasih masukan kepada Okta Trader sekalian, akan selalu ada dan bisa dilihat melalui program YouTube. Jadi ya untuk bicara YouTube itu jangan lupa diklik like, subscribe, kemudian dinyalain lonceng. Jadi setiap kali ada setiap kali ada broadcast ke YouTube channel itu akan dapat notifikasi. Oke, jadi untuk berita kalender ekonomi yang kemarin itu yang ramai itu tuh ada pengumuman GDP dari China itu dirilis naik dari level 4,5% menjadi 6,3%. Kemudian industrial production itu juga dirilis menaik dari level 3,5% menjadi 4,4%. Tetapi kalau bicara CPI itu tuh ada tingkat inflasi juga dari Canadian dollars di hari Selasanya dari level 0,4% menjadi 0,1%. Nah, bicara CPI ini ada yang menarik nih rekan-rekan Okta Trader sekalian. Karena apa? Bukan hanya Kanada,
Tetapi kalau misalnya bicara tren penurunan inflasi, rupanya sudah mulai terjadi di berbagai negara. Kanada menurun, bahkan Amerika itu juga sudah dirilis inflasinya di level 3%, yang dalam artian targetnya Amerika Serikat sendiri itu target inflasinya ke arah 2%. Nah, sekarang sudah mencapai level 3%. Kemudian untuk CPI-nya dari Inggris itu juga mengalami penurunan dari level 8,7% menjadi 7,9%. Tetapi walaupun memang masih di kisaran yang tinggi, minimal dari sisi Inggris sendiri, dari sisi perekonomian Inggris sendiri itu sudah mulai terjadi penurunan. Kemudian di hari Kamisnya itu tuh ada pengumuman employment change untuk Australia, di mana dari level 76.000 menjadi 32.000. Nah, ini berita ini kurang bagus atau kurang baik bagi Aussie. Kemudian ada unemployment rate, itu dirilis tetap di level dari 3,5% menjadi 3,5%. Dan unemployment claims untuk Amerika Serikat itu juga terjadi penurunan dari level 237.000 menjadi 228.000. Secara keseluruhan, market berpihak pada pergerakan indeks US dollar pada pergerakan sepekan kemarin, di mana pound sterling, kemudian euro, kemudian Aussie, kemudian New Zealand itu mengalami penurunan, di mana yang menguat itu adalah indeks US dollar. Otomatis dari yang keempat forex major tersebut itu mengalami penurunan, terkena juga dampaknya terhadap pergerakan emas. Karena emas pada saat mencapai level 1985 itu akhirnya terjadi penurunan karena indeks US dollar juga terjadi penguatan. Masuk ke slide selanjutnya. Oke, nah pembahasan sekarang masuk ke dalam Wall Street. Wall Street di pekan lalu Dow Jones menguat 2,1%, S&P 500 bertambah 0,7%, dan Nasdaq melemah 0,6%. Nah, ini nih jargonnya, primadonanya. Inflasi Amerika di level 3%, potensi risk on kembali memasuki pasar. Dalam artian apa? Berarti untuk bicaranya Wall Street, Dow Jones itu mengalami kenaikan, Nasdaq mengalami kenaikan, S&P 500 juga mengalami kenaikan. Bahkan Nasdaq tanpa terasa sebenarnya sudah menguat sekitar 34% tahun ini. Karena apa? Satu, optimisme atas kecerdasan buatan, yaitu AI. Kemudian ekonomi Amerika yang relatif tangguh, dan ekspektasi bahwa siklus kenaikan suku bunga agresif Fed akan segera berakhir. Kenapa begitu? Karena ini dia nih yang di level poin kedua, yaitu inflasi sudah turun ke level 3%. The Fed secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan 25 sampai dengan 26 Juli. Secara keseluruhan, primadona di pekan ini akan tetap dipegang oleh berita Amerika Serikat, yaitu apakah pada saat Kamis dini hari kenaikan suku bunga ini berlanjut atau tidak. Masuk ke dalam slide selanjutnya. Nah, dari sisi minyak, harga minyak juga naik hampir 2% pada akhir perdagangan Jumat dan mencatat kenaikan 4 minggu berturut-turut. Oke, nah kalau tentang minyak ini pun lagi-lagi nih Okta Trader sekalian, kalau jeli dan mengikuti di YouTube channel kita dan lewat Instagram yang sekarang ini dilayangkan secara live, itu sebenarnya kita udah kasih bocoran nih. Pada saat itu harga minyak berada di level $70 per barrel, dan sekarang ini berada di level 76 sampai dengan $78 per barrel, which is dari apa yang kita informasikan, dari apa yang kita bocorkan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian bahwa minyak akan mengalami kenaikan. Nah, ini terbukti adanya bahwa harga minyak akhirnya mengalami kenaikan sampai di level 78. Kemudian, hal ini didukung sebenarnya oleh meningkatnya bukti kekurangan pasokan dalam beberapa bulan mendatang dan meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang selanjutnya dapat menekan pasokan. Di luar daripada itu, terlepas daripada mengenai masalah pasokan, sebenarnya dari Menteri Energi Rusia itu sebenarnya mencanangkan atau berekspektasi bahwa harga minyak itu ditargetkan akan menuju ke level 80 hingga $80 per barrel. Oke, nah
Terlepas dari itu juga OPEC Plus mengurangi produksi minyak sebesar 5 juta barrel per hari. Nah ini nggak main-main nih. Karena apa? Ini akan benar-benar dicanangkan di bulan Agustus. Dan itulah yang kita kasih masukan, kita kasih informasi kepada Okta Trader sekalian bahwa kata-kata pengurangan produksi 5 juta barrel per hari itulah yang akhirnya berhasil mengangkat harga minyak ke zona yang lebih tinggi. Nah, resisten minyak terdekat itu berada di area 78.50 sampai dengan $79. Kemudian support minyak terdekat di area 73,5 sampai dengan 73. Nanti akan kita kasih bocorannya secara teknikal itu bagaimana. Masuk ke slide selanjutnya. Nah, untuk emas. Bicara emas, Okta Trader sekalian banyak sekali yang bertransaksinya di emas. Oke. Nah, harga emas berjangka kembali merosot pada akhir perdagangan Jumat, memperagakan kerugian untuk hari kedua berturut-turut. Ya memang, seperti yang tadi kita informasikan starting di awal bahwa kenaikan emas itu sempat mencapai level 1985. Tetapi secara teknikal itu ada Fibonacci di situ. Nanti akan ditunjukkan secara pada saat kita masuk ke chart ya. Nah, begitu tepat di angka 1985 itu disitulah akhirnya emas mengalami pergerakan koreksi turun. Turunnya sampai seberapa? Nah inilah bocoran-bocorannya, jangan kita ikutin terus ya. Dolar Amerika Serikat menguat menjelang pertemuan kebijakan komite pasar terbuka FOMC pekan ini ya. Jadi memang kemudian indeks US dollar juga berada di jalur kenaikan mingguan 1,14%, kenaikan terbesar dalam 2 bulan. Investor dan trader emas akan fokus pada komentar dari Ketua Fed Jerome Powell setelah keputusan suku bunga Bank Sentral pada hari Rabu untuk mencari petunjuk apakah kemungkinan akan melanjutkan kenaikan suku bunga. Jadi begini rekan-rekan Okta Trader sekalian, memang kalau misalnya bicara rumors mengenai Fed rate itu digadang-gadang memang masih akan ada kenaikan 1 kali lagi atau 2 kali lagi, yaitu 25 basis point sampai dengan 50 basis point atau 0,5% atau 0,5%. Tetapi permasalahannya di sini yang cukup unik dan menarik. Bicara emas sekarang kan memang itu benar-benar kontributor atau yang benar-benar menggerakkan emas kan itu adalah berita dari sisi Amerika Serikat. Tetapi kalau misalnya bicara pengumuman suku bunga, apakah ini berlanjut atau tidak? Inilah betul-betul kita akan lihat sama-sama pidatonya gimana nih. Memang kalau misalnya bicara proyeksi, semua orang udah memang mengatakan bahwa nih di pertemuan nanti Kamis dini hari nanti itu akan dinaikkan 25 basis point. Tetapi permasalahannya begini, apakah itu akan terus berlanjut atau tidak? Itu begitu. Disitulah nanti akan benar-benar menggerakkan emas secara makro dan secara keseluruhan. Oke, kita masuk slide selanjutnya. Nah, jadi ya memang ya kalau misalnya kita bicara review rilis data karir ekonomi 24 sampai 28, ini banyak yang menarik nih. Merahnya tuh banyak gitu loh. Dalam artian apa? Justru hal-hal yang kayak gini yang kita betul-betul sebagai traders atau Okta traders sekalian betul-betul memanfaatkan peluang yang ada di market berdasarkan karir ekonomi yang ada. Karena apa? Sedari hari ini aja, di hari Senin, sementara kita lagi berkomunikasi, sebetulnya banyak pengumuman dari zona Eropa yaitu untuk euro dan pound sterling, yaitu membahas tentang PMI, kemudian dari pound sterling juga membahas mengenai masalah PMI. Nah ini nih akan terjadi fluktuasi pasar yang cukup relevan sebenarnya. Tetapi walaupun begitu memang tetap ya primadona utama adanya di pengumuman Fed rate. Kemudian dilanjut di hari Selasa itu juga akan ada pengumuman CB Consumer Confidence. Dirilis dari level 109 menjadi 112. Nah, kalau seperti ini kejadiannya, kalau misalnya betul rilisnya seperti ini, bisa dikatakan bahwa di hari Selasa indeks US dollar itu akan mengalami penguatan pada saat rilis data tersebut. Karena apa? Dari 109 menjadi 112 which is naik 3 poin. Kemudian untuk hari Rabu itu juga akan dirilis CPI atau inflasi untuk Australia, yaitu sama nih kayak ngikutin Amerika Serikat, dia juga mulai menurun. Kanada juga tadi kan kita lihat sama-sama mulai menurun.
ini juga mengalami penurunan dari 1,4% menjadi 1%, dan untuk CPI year on year itu juga dari 5,6% menjadi 5,5%. Nah, di hari Kamis dini harinya baru deh tuh semua fokus para pelaku pasar, investor, dan trader itu betul-betul akan melihat apakah pengumuman Fed rate itu nanti betul-betul menimbulkan gejolak yang betul-betul kuat di pasar atau tidak. Sebenarnya apa sih yang pengen ditunggu? Isi pidatonya Jerome Powell. Itulah yang akan menentukan sebenarnya bahwa dia akan kembali menaikkan suku bunga Amerika Serikat atau tidak. Karena ingat, biar bagaimanapun inflasi Amerika Serikat sekarang sudah berada di level 3%, which is sudah sangat-sangat mendekati targetnya pemerintah Amerika Serikat. Inflasi ada di level 2%. Kemudian di sore harinya, setelah sudah pagi-paginya itu kita melihat pengumuman suku bunga Amerika Serikat, di sore harinya disuguhi lagi sama pengumuman suku bunga dari zona Uni Eropa. Yaitu dia dari level 4% menjadi 4,25%. Itu juga dirilis ada ekspektasi meningkat ya. Nah, kemudian secara unemployment claims itu ada peningkatan dari Amerika Serikat dari 228 menjadi 236. Hari Rabu, hari Kamis sudah ramai, sama-sama pengumuman suku bunga Amerika Serikat, pengumuman suku bunga zona Uni Eropa. Hari Jumatnya nih, jangan lupa akan ada rilis pengumuman suku bunga dari Jepang. Nah, kalau misalnya dilihat dari bicara Jepang, nah, kalau rekan-rekan Okta Trader sekalian seandainya nih informasi untuk Okta Trader sekalian ya, suku bunga Amerika Serikat sekarang berada di level 5,25 sampai dengan 5,5%. Sementara untuk yen sendiri itu tuh untuk Jepang, maksudnya Bank of Japan, bank sentral daripada Jepang itu ada di kisaran minus 0,25%, bahkan sampai dengan 0%. Nah, disitulah terjadi ketimpangan, ya kan? Perbedaannya cukup besar. Ingat ya, Amerika Serikat itu di level 5%, sedangkan Jepang di level 0%. Nah, ini bedanya, gapnya itu tuh sangat jauh. Itulah yang mungkin bisa menjawab Okta Trader sekalian, yang mungkin bisa jadi bertransaksinya di pair USD terhadap yen, pound terhadap yen, euro terhadap yen, Aussie terhadap yen. Kenapa USD terhadap yen itu betah di zona atas? Nah, sekarang mungkin dengan mengikuti acara ini jadi terjawab karena ada gap perbedaan suku bunga bank sentral yang betul-betul lebar. Oke. Nah, kemudian malamnya itu ditutup dengan manis sama pengumuman inflasi dari Amerika Serikat. PCE itu dari level 0,3% menjadi 0,2%, sedangkan Employment Cost Index-nya itu juga ditutup menurun dari level 1,2% menjadi 1,1%. Oke, sekarang masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini dia. Bicara support dan resisten indeks saham, bicara indeks saham sebenarnya itu kita lebih membicarakan mengenai Wall Street. Nah, jadi mungkin inilah seperti yang tadi saya sampaikan tadi, bahwa kalau secara live di Instagram mungkin angka-angka ini tuh tidak akan kelihatan. Tetapi jangan khawatir, acara ini juga akan terrecord dan masuk ke dalam YouTube channelnya Okta Investama Berjangka. Jadi nanti di bagian editing ini nanti akan ditulis ini angka-angkanya. Nah, ini juga dilihatin angka-angkanya, jadi dia bisa tahu bahwa oh, target koreksinya itu sampai sejauh mana. Seperti yang disampaikan tadi, sekarang bicara Dow Jones itu memang sudah mengalami kenaikan yang cukup lumayan gitu lah kan. Sudah dari 2 bulan yang lalu kita udah informasikan kepada Okta Trader sekalian bahwa Dow Jones nih lagi enak nih buy, Dow Jones lagi enak nih buy. Dalam artian apa? Karena dia tren naiknya itu betul-betul terlihat secara teknikal. Tetapi khusus untuk saat ini kita juga harus tetap perhatikan pergerakan koreksi, di mana kemungkinan koreksi
akan berada di level Fibonacci 23,6%, yang ada di level 35.132 yang paling dekat. Kemudian level berikutnya ada di level 34.877. Seperti biasa nanti di bagian editing akan masukin angka-angka ini. Oke. Kemudian untuk Nasdaq itu juga lagi tertahan di level 23,6% di 15.471. Kemudian yang paling terdekat lagi supportnya itu ada di level 15.107. Jadi maksudnya apa sih support tuh? Support itu maksudnya apa? Kita kasih informasi kepada Okta Trader sekalian bahwa hey, kalau mau melakukan posisi buy yang relatif lebih aman itu adanya di angka ini 23,6%, 38,2%. Kemudian kalau Nasdaq itu ada level 38,2% dan 50%. Itu begitu. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Nah, support dan resistance FX major. Saat ini kita perhatikan ya, bicara euro itu juga seperti dikatakan tadi, itu sekarang sedang terjadi pergerakan koreksi, tetapi koreksinya secara teknikal itu lagi tertahan sekarang ini di level 23,6%. Akan dikatakan baik dan lebih aman untuk melakukan posisi buy apabila harga euro terhadap USD berada di level 1.1030 dan 1.0955. Nah, ini merupakan area buy gitu loh. Oke. Jadi support itu bisa dikatakan begini, target koreksi ke bawah atau menjadi area buy yang kontra trend. Kemudian untuk pound sterling sendiri itu juga sama. Itu tuh pada saat ini sedang terjadi pergerakan koreksi, berada di level 38,2% hingga 50%. Supportnya untuk 50% support ada di level 1.2725. Ingat ya, support pertama 1.2725 sampai dengan 1.2626. Jadi bisa dikatakan area 50% sampai dengan 61,8% ini merupakan area yang mungkin bisa kita lihat sama-sama untuk mencari posisi atau peluang untuk melakukan open posisi buy. Slide selanjutnya. Nah ini yang saya maksud, betul-betul informasi penting bagi Okta Trader sekalian, khususnya yang biasa bertransaksi di emas. Emas pada saat melakukan pergerakan rebound itu naik sampai dengan level 50%, dan betul-betul begitu tepat di angka level 50%, di area 50%, itu langsung terjadi pergerakan koreksi. Yang mana level 50% ada di level 1985 sampai dengan 82. Dia tidak kuat untuk terjadi breakout yang akhirnya sekarang ini kembali melakukan sesi koreksi atau penurunan pada emas. Seberapa jauh? Bisa jadi 1960, level selanjutnya itu akan berada di level 1940 sampai dengan yang ini ada di level 1900. Nah, ini akan terjawab pada saat Fed rate nanti di Kamis dini hari. Kemudian untuk minyak sama. Ini juga kita udah kasih bocoran ya. Waktu itu ada level minyak di level 70-an sebenarnya. Disitulah kita betul-betul ngasih informasi kepada Okta Trader sekalian, enak nih ada peluang buy nih. Karena apa? Dari sisi OPEC Plus itu sudah menyetujui wacana bahwa dia akan mengurangi produksi sebesar 5 juta barrel per hari di bulan Agustus. Nah, tensi itulah yang diambil sama para pelaku pasar yang menyebabkan akhirnya minyak itu mengalami rebound perlahan hingga berada di level 77,06. 77,06 itu merupakan level resistance sementara. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini, dia akan terjadi pergerakan koreksi kecil, di mana nanti level lanjutannya akan berada di level 7850 sampai dengan 79,5. Nah, inilah dia gambaran untuk komoditas emas. Jadi, kalau misalnya minyak, emas ini yang dia akan jadi koreksi terlebih dahulu. Kalau misalnya minyak
tendensi untuk ke 78 masih ada, tetapi kalau udah di area 78 atau di area moving average ini, itu Okta trader sekalian harus betul-betul waspada akan pergerakan koreksi. Oke, masuk slide selanjutnya. Oke. Jadi sekian materi dari kami semua, Okta Invest sama Berjangka. Tetapi kita nggak bakal pernah lupa-lupa mengingatkan bahwa apapun yang terjadi dalam market, supaya tetap tenang di market, trade your plan and plan your trade bersama Okta Investama Berjangka. Bye.